kita ngomongin investasi, ini pasti marak banget masyarakatnya udah mau investasi di Bitcoin. Ini halal atau haram, Prof, sebenarnya? Oke, ini pembahasannya sangat panjang ya. Jadi kalau uang zaman Rasul itu namanya uang dinar atau gold money. Nah, kalau uang sekarang yang kita pegang itu namanya government money. Uang rupiah itu kan tidak ada backup emasnya. Tapi dia memiliki nilai itu karena dijamin janji dari Bank Indonesia. Namanya government money. Nah, kalau Bitcoin itu namanya trader money. Dia tidak punya backup emas, dia tidak dijamin oleh pemerintah, dia hanya dianggap memiliki nilai di antara para pedagang. Nah, di sini banyak sekali sifat-sifat yang dimiliki oleh cryptocurrency ini. Pertama, dia adalah satu media transaksi, dilakukan dalam blockchain, kemudian bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan, tidak ada negara yang menjamin, tidak ada central bank yang memberikan garansi, dan tidak ada undang-undang, dan dia lintas negara. Nah, memiliki juga beberapa sifat lainnya, yaitu nilainya itu bisa sangat fluktuatif. Artinya hari ini bernilai satu unit misalnya 1 juta rupiah, tapi besok bisa naik menjadi 20 juta, tapi sore hari bisa turun lagi menjadi tinggal 10 rupiah atau 50 rupiah. Misalnya ketika pemilik Tesla, itu mencuit ciutan tertentu langsung meledak. Nah tiba-tiba langsung turun lagi. Nah, oleh karena itu para ulama, wabil khusus di sini ada 3 pihak ya, 1 MUI, 2 NU, dan ketiga Muhammadiyah. Supaya saya tidak salah nih ya, saya buka kopekan ya. Artinya kalau seandainya Nahdlatul Ulama ya, itu sudah menerbitkan satu fatwa tuh. NU tuh pada tanggal 24 Oktober 2021, Nahdlatul Ulama mengatakan karena legalitas transaksinya ini bermasalah, demikian juga bisa berpotensi negatif. Kenapa berpotensi negatif? Karena dia bisa menjadi tempat penyimpanan uang yang haram. Dia juga bisa untuk mensogok pemerintah. Bisa juga untuk money laundry. Ya, karena untraceable juga. Untraceable. Nah, atas dasar itu Nahdlatul Ulama mengatakan hukumnya haram. Hukumnya haram. Itu Nahdlatul Ulama ya. Nah, sementara kalau Muhammadiyah itu pada tanggal 18 bulan Januari tahun 2022, uang ini belum disahkan oleh pemerintah. Tidak diakui oleh negara sebagai mata uang. Kemudian tidak ada otoritas yang mengakui dan menjaminnya. Yang ketiga, juga tidak ada jaminan kenyamanan dan keselamatan konsumen. Nah, atas dasar-dasar ini Muhammadiyah mengatakan haram juga. Waduh, jadi itu dua nih ya, udah tegas. Nah, gitu sementara yang MUI pada November 2021 dia memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama, sebagai mata uang, kata MUI itu tidak berlaku di Indonesia sebagai mata uang ya. Jadi dia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, demikian juga dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Ini satu bertentangan dengan peraturan yang ada. Yang kedua, istilahnya tidak memenuhi syarat syar'i sebagai mata uang yang bisa menjadi alat simpan dan diterima oleh semua pihak serta ada pihak yang menjaminnya. Nah, jadi syarat syar'i untuk mata uang ada penjamin dan diterima oleh semua. Mungkin untuk di kalangan trader diterima, tetapi untuk masyarakat luas, petani, nelayan belum menerima. Jadi dia belum memenuhi syarat sebagai uang. Nah, yang ketiga, cuman kalau seandainya dia sebagai komoditas nih ya, kemudian juga ada backupnya, ada underlyingnya, kemudian dipergunakan untuk sesuatu yang positif, diperkenankan. Nah, tetapi permasalahannya, syarat yang ketiga ini tidak ada kripto yang ada backupnya, artinya tidak ada underlyingnya. Nah, sebagian mengatakan underlyingnya itu katanya proses penerbitannya. Jadi MUI ini dengan 3 kriteria ini mengatakan harus hati-hati. Hati-hati. Jadi tidak sah sebagai mata uang, tetapi jikalau memenuhi syarat tertentu sebagai komoditas masih diperkenankan. Nah, dahulu kan diatur oleh Bapepti.
Badan Pengawasan Perdagangan Komoditas. Nah, sejak awal 2025 sekarang sudah dipindahkan pengawasannya ke OJK. Jadi sekarang cryptocurrency, crypto trading itu diawasin oleh OJK. Nah, sebagai seorang muslim, kalau punya uang segitu-gitunya, jangan masuk kripto. Tetapi masuklah di emas, masuklah di tanah. Karena mau ekonomi bagus, mau ekonomi buruk, emas tetap emas. Oke. Tanah tetap tanah. Oke. Nah, bahkan pemenang hadiah Nobel juga Joseph Stiglitz itu mengatakan ini sangat menarik dari tampilan, tetapi di ujungnya dia bisa berbahaya. Demikian juga misalnya pimpinan Central Bank atau Singapore Monetary Authority, Ravi Menon, mengatakan ini sangat tergantung kepada swing pasar. Kadang-kadang kita tidak siap dengan swing ini. Demikian juga misalnya Gubernur Central Bank Inggris mengatakan ini nilainya sangat fluktuatif. Oke, sangat fluktuatif dan itu memiliki beberapa resiko. Jadi kalau kita, apalagi yang Gen Z nih ya, baru dapat gaji 6 bulan pertama, saran saya hati-hati dengan kripto. Jangan terburu nafsu, ingin cepat kaya, ingin cepat banyak duit, akhirnya nanti hancur. Oke. Karena apa? Karena kripto itu jumlahnya ribuan, Mbak. Iya, betul. Yang kita dengar Bitcoin, Ethereum, kemudian juga BNB, demikian juga Stellar, itu adalah hanya beberapa. Tetapi yang menerbitkan ini jumlahnya ribuan. Nah, otoritas itu mencoba untuk membuat hierarki, processing, screening. Dari ribuan ini kira-kira berapa puluh nih, berapa belas nih yang bisa kita tradingkan. Nah, sementara yang memberikan janji-janji kenaikan yang tinggi, saham yang valuasi yang meledak-ledak, itu biasanya yang baru-baru, yang belum dikenal gitu. Nah, sementara di situ risikonya cukup besar. Jadi saran saya sih dalam investasi jangan keburu nafsu, jangan melihat teman langsung kaya raya kita ingin ikutin dia, sementara fundamental kita belum kuat. Nah, lebih baik fundamental kita itu kuat dulu. Belikan emas, belikan tanah, kemudian investasi di diri sendiri, Mbak. Jadi kalau anak-anak Gen Z nih punya duit, kuliah S2 dulu. Oke. Nah, termasuk juga saya di sini suka ngajarin tuh ke anak-anak mahasiswa saya di kampus Universitas Tazkiyah, belajarlah investasi, belajarlah menabung, belajarlah tentang keuangan syariah, bergeraklah dalam industri halal. Oke, dan seriuslah mempelajari properti. Karena properti itu adalah salah satu fondasi yang sangat amat kuat. Kasarnya, kalau tanah itu nggak pernah mati gaya. Kalau mobil pernah mati gaya, udah habis tuh. Kemudian kita handphone juga bisa selesai gayanya. Nah, tapi kalau seandainya properti itu tidak pernah mati gaya. Demikian juga dengan emas tidak pernah mati gaya.